Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Teofila Detenem Nano, NIM 16153423. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Tujuan yang pertama ini menjelaskan dasar-dasar komunikasi sel. Yang kedua, signal sel dalam komunikasi sel. Dalam tujuan pertama ini menjelaskan tentang diagram suatu proses di mana sel berkomunikasi. Yaitu yang pertama itu kita lihat dari sini, transduksi. Nah, kenapa sel melakukan signaling? Bahwa organisme multiseluler perlu mengkoordinasikan fungsi sel dalam jaringan yang berbeda. Yang kedua, komunikasi sel-sel juga digunakan oleh organisme bersel satu untuk memberi sinyal pada organisme lain. Transduksi itu proses penyampaian pesan. Yang kedua, sebagai sinyal untuk mencakup penyubahan sinyal dari satu bentuk ke bentuk lain dalam sel. Yang ketiga, respon terjadi sebagai sinyal dari sinyal awal. Nah, di sini transduksi sinyal pada tingkat sel melalui reseptor permukaan sel. Yang kedua, reseptor intraseluler. Transduksi untuk sinyal yaitu yang pertama, sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Yang ketiga, transpon sinyal oleh sel target. Yang keempat, pengikat sinyal oleh reseptor spesifik yang menyebabkan aktivitas reseptor tersebut. Yang kelima, inisiasi A1 atau lebih jalur terreduksi sinyal intrasel. Yang keenam, perubahan spesifik fungsi, metabolisme atau perkembangan sel. Yang ketujuh, pembuangan sinyal yang mengakhiri respon sel. Transduksi ini juga meliputi yang pertama, ligan dengan reseptor spesifik atau memicu pada pelepasan sekon messenger yang akan menimbulkan reaksi berantai dan membawa perubahan di dalam sel. Yang kedua, reseptor spesifik yang terdapat pada membran sel dapat berubah, yaitu GTP binding protein atau G protein coupled receptors, reseptor trisoniskinase, sitokin reseptor linkinase atau serine kinase. Yang kedua, sinyal yang terjadi juga akibat adanya paparan langsung dengan tekanan mekanik maupun perubahan kimiawi di sekitar sel dengan melibatkan interleukin. Selain reseptor, terdapat pula sebagai kanal ion. Aktivitas kanal ion atau khususnya ion ataupun reseptor kalsium seperti calcium sensing receptor atau CASR yang termasuk dalam kelompok C family of G protein coupled receptor dapat mempengaruhi keseimbangan kalsium dengan perubahan konsentrasi ion cytosolic. Ion Ca dalam sitoplasma akan bekerja sebagai second messenger dan dapat memicu timbulnya transduksi yang berkelanjutan. Materi yang berikut, di sini kita akan membahas tentang mekanisme umum pesinyalan seluler. Nah, di sini yang pertama, menerima sinyal adalah datang dari luar sel atau sel target. Ketika sinyal molekul kimia terdeteksi, molekul sinyal mengikat protein seluler atau reseptor. Sebuah sinyal kimia yang terdeteksi ketika molekul sinyal mengikat ke reseptor mengubah molekul sinyal bentuk reseptor dan memicu atau menginisiasi langkah kedua dari proses. Tahap transduksi yaitu pengubahan sinyal yang diterima menjadi bentuk yang lebih
dimengerti oleh sel yang memungkinkan sel untuk merespon dengan tepat. Tahap ini adalah seperti terjemahan atau pesan yang dari molekul sinyal ke sel. Tranduksi sel juga kadang-kadang terjadi sebagai langkah tunggal tetapi lebih sering membutuhkan urutan perubahan dalam sederet. Molekul yang disebut jalur tranduksi sinyal, molekul-molekul dalam jalur yang disebut molekul relay atau pemancar, dan masing-masing dimodifikasi sesuai sinyal yang bergerak ke bawah jalur tersebut. Yang ketiga, respon sel. Respon sel ini merupakan sinyal yang ditranduksi akhir memicu respon tertentu dari sel. Nah, respon ini berupa hampir seluruh aktivitas sel. Yang pertama, katalisis sel dari enzim. Dua, penyusun ulang sitoskeleton. Yang ketiga, sitoskeleton. Yang ketiga, pengaktifan gen spesifik dalam nukleus. Pada peristiwa ini, sel memastikan bahwa aktivitas terjadi pada sel yang tepat waktu, yang tepat berkoordinasi sesuai dengan sel lain. Reseptor permukaan sel memiliki molekul yang ekstraseluler menimbulkan perubahan pada reseptor tanpa harus ke dalam sel. Ada 3 kelas reseptor permukaan sel, yaitu reseptor yang mengikat ion kanan atau ionotropik reseptor. Yang kedua, reseptor yang mengikat GTP binding protein atau G protein. Yang ketiga, reseptor yang mengikat enzim atau enzim link reseptor. Yang berikut, reseptor menyampaikan sinyal melalui jalur sinyal intraseluler. Yaitu yang pertama, sel-sel individu menanggapi serangkaian sinyal terbatas pada reseptor yang mereka memiliki. Yang kedua, sel tunggal mungkin melalui 10 hingga sampai 100.000 reseptor berbeda. Yang ketiga, banyak sinyal yang bertindak bersama-sama dapat menimbulkan tanggapan seluler yang berbeda, jaringan yang rumit. Sekian materi dari saya. Terima kasih.